Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Cerita Danik. Di video kali ini aku akan ngobrol-ngobrol tentang seberapakah kita mengenal diri kita sendiri. Apa yang bisa kita jelaskan saat ada pertanyaan, siapa saya? Sebuah pertanyaan yang terlihat sederhana, tapi jika kita tidak bisa menjawabnya dengan tepat, menjelaskannya dengan tepat, akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya. Nah, menjawab ini bukan hanya sekedar menjelaskan identitas yang ada di KTP atau rentetan panjang sejarah kita di kurikulum vitae. Menjawab pertanyaan siapa saya diawali dengan mengenali diri kita sendiri. Mana mungkin sih kita tidak mengenal dengan diri kita sendiri? Hal itu sangat mungkin sekali, apalagi saat kita disibukkan dengan tuntutan-tuntutan eksternal, entah itu standar kecantikan, ketampanan, kesuksesan, kekayaan, bahkan mungkin standar kebahagiaan. Jika ternyata kita tidak bisa memenuhi tuntutan eksternal tersebut, apa yang kita rasakan? Kecewa, sedih, marah, malu, merasa tidak berharga, atau bahkan kita sampai merasa tidak percaya diri. Bayangkan jika kondisi-kondisi tidak menyenangkan itu terus-menerus terjadi pada diri kita, tentu akan mengganggu kesehatan mental kita. Kalau kesehatan mental dalam kondisi tidak baik, tentu akan berdampak kemana-mana. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah psikosomatis, yaitu suatu kondisi psikologis yang tidak menyenangkan, yang tanda kutip ada masalah, termanifestasi dalam kondisi fisik kita. Mungkin gara-gara cemas, ternyata bikin asam lambung meningkat. Tentu itu kan akan mengganggu keseharian kita, menurunkan produktivitas kita, bahkan mengganggu capaian-capaian kehidupan kita. Lalu apa itu diri? Diri adalah sebuah kesadaran reflektif yang dimana merupakan sebuah kesatuan utuh yang tersusun dari kelebihan, kekurangan, baik, buruk, bahkan kekuatan maupun kelemahan kita. Itu bentuknya mulai dari kondisi fisik hingga non-fisik atau psikis. Contohnya mulai dari bentuk tubuh, terus kondisi kesehatan, kalau non-fisik atau psikis mulai dari emosi, kepribadian, bahkan hingga pengalaman-pengalaman masa lalu kita dari pertama kali kita lahir, bahkan pranatal sebelum kita lahir masih dalam kandungan ibu, itu merupakan sebuah kesatuan utuh dari diri kita. Nah, sekarang coba kita mulai melihat diri kita masing-masing dari apa yang nampak. Yang pertama, kondisi fisik kita. Coba kita mulai ngaca keseluruhan badan kita, bagaimana kondisi kita. Warna kulit misalnya, bentuk mata, bentuk badan, semuanya kita lihat. Kita catat mana kelebihan-kelebihan kita, mana kekurangan-kekurangan kita. Saat kita mulai mengenali diri, melakukan refleksi, coba letakkan semua tuntutan-tuntutan orang. Entah kita merasa tidak nyaman dengan itu, tidak percaya diri dengan itu, saatnya kita mulai mengenali semua yang ada di dalam tubuh kita. Aku yakin akan lebih banyak positifnya, akan lebih banyak kekuatannya, kebaikannya daripada sesuatu yang selama ini kita anggap buruk. Oke, setelah kita tahu bagaimana kondisi fisik kita, selanjutnya kenali kondisi kesehatan kita. Misalnya, aku punya alergi terhadap debu. Aku nggak bisa tidur terlalu larut. Aku kalau kecapean atau misalnya aku telat makan, mahku kambuh. Coba dikenali, sebenarnya badan kita itu
kondisinya seperti apa, kondisi kesehatannya seperti apa. Bahkan sebenarnya badan kita itu punya alarm yang udah menyatakan kalau kita udah di tapal batas loh, memforsir kondisi tubuh kita, waktunya istirahat. Kita harus tahu itu supaya kita bisa mengurangi resiko-resiko sakit, resiko-resiko penurunan kualitas badan, yang otomatis kalau badan tidak sehat itu kan bikin kita tidak nyaman, bikin kita tidak produktif. Nah, selanjutnya yang ketiga, kenali apa yang kita sukai dan tidak sukai. Nah, ini berkaitan banget dengan rasa nyaman. Contohnya misalnya aku itu nggak bisa makan makanan junk food. Contohnya misalnya kayak burger, aku tuh nggak bisa makan. Saat aku melihat teman-temanku suka nongkrong, makan burger, dan makanan siap saji lainnya, itu ngerasa, ini anak kekinian atau apa. Karena aku udah tahu aku nggak bisa makan itu, ya. Aku tidak akan memakan makanan tersebut hanya untuk mengejar supaya dibilang keren, supaya dibilang kekinian. Setelah kita tahu semua potensi-potensi yang positif dari kita, itu adalah sebuah kekuatan yang akan mampu kita optimalkan. Kalau kita masih belum ini mengenali kan susah, apalagi saat ini kita mungkin disibukkan dengan kekurangan-kekurangan terus, kelemahan-kelemahan kita, sampai kita lupa banyak sekali harta karun di dalam diri kita yang belum terekspos dengan baik. Jika kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita, ada sebuah informasi apa sih yang harus kita optimalkan. Misalnya, fisikku itu lemah kalau aku dalam kondisi stres tinggi, tidur telat, atau makannya nggak teratur. Karena kita udah tahu badan kita seperti apa, jadi kita bisa mengatur, oh aku jangan sampai lapar, jangan sampai telat makan. Minimal kalau misalnya banyak pekerjaan atau sedang di luar rumah atau di luar kantor, aku selalu mempersiapkan ini, menyiapkan air minum, menyiapkan biskuit dan lain sebagainya, karena kita udah tahu, jadi aware dengan diri kita sendiri. Nah, selain itu, saat kita tahu potensi-potensi yang ada di dalam diri kita maupun negatifnya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kita lebih paham apa yang harus kita siapkan apabila suatu saat terjadi suatu saat terjadi sebuah masalah yang menyerang diri kita. Misalnya, kita tahu secara kesehatan kita itu punya asma. Karena kita tahu kita punya asma, apa sih pencetusnya? Kita akan mampu belajar lebih dalam lagi, sehingga kita mampu menghindari hal-hal yang bisa mencetuskan itu. Ayo kawan-kawan, minimal mulai dari hal-hal yang tampak dulu, kenali. Jujur saja dengan diri kita sendiri, sementara dalam proses mengenali ini letakkan dulu tuntutan-tuntutan eksternal. Kita fokus pada apa yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, kita mengenali kondisi psikis kita. Ini mungkin agak lebih sulit karena tidak tampak. Memang tidak nampak bukan berarti sulit untuk dikenali, sulit untuk dipahami. Semuanya akan bisa kita kenali saat kita benar-benar paham, benar-benar fokus dalam melihat apa yang ada di dalam diri kita, jujur dengan apa yang kita rasakan. Yang pertama, kenali kepribadian kita. Apapun yang teman-teman rasakan, misalnya emosiku itu seperti apa, aku tidak suka dengan hal-hal seperti apa, aku bisa sedih saat melihat apa yang membuat aku bersemangat menjadi sebuah motivasi bagi aku, apa yang penting bagi hidupku. Mengenali kepribadian kita dimulai dari merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kadang kita itu melupakan loh, kita merasakan sesuatu tapi pura-pura nggak tahu atau Allah cuman itu aja. Yang kedua, kenali apa jenis kecerdasan kita. Seringkali kita terjebak sejak dari kecil dengan istilah pintar bodoh, dan mungkin karena kita tidak
bisa menguasai satu pelajaran tertentu, satu keahlian tertentu, dengan mudahnya itu akan keluar cap atau label bodoh. Dan itu hingga dewasa sering terbawa hal-hal seperti ini. Misalnya di dalam dunia kerja, ada salah satu karyawan yang tidak bisa menyelesaikan suatu tugas tertentu, dengan mudahnya akan keluar pernyataan, "Hei, kamu bodoh." Hal-hal seperti ini, labeling yang diberikan oleh pihak eksternal kepada kita tanpa kita mengetahui sebenarnya aku itu memiliki kecerdasan seperti apa sih, itu akan semakin menurunkan kepercayaan diri kita, membuat kita semakin insecure. Manusia itu memiliki beragam sekali kecerdasan. Ada istilahnya itu multiple intelligence. Jadi di situ setiap orang tuh punya kecerdasannya masing-masing. Misalnya dia cerdas di bidang linguistika atau matematika, di ini komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal dan lain sebagainya. Jadi kita coba tahu, coba kenali. Yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ya bidang apa, pelajaran apa yang paling cepat kita pahami dan kita enjoy gitu, menikmati itu, menyukai proses belajarnya. Saat kita sudah tahu apa yang membuat kita senang, apa yang kita sukai, apa yang membuat kita nyaman dalam proses belajar, saatnya kita juga mengenali apa sih sebenarnya kemampuan utama kita, skill kita, keterampilan yang kita miliki. Jangan-jangan aku emang gak punya keterampilan sama sekali. No, tidak ada manusia yang gak punya keterampilan sama sekali. Bahkan misalnya skill makan pedas itu juga skill, nggak semua orang bisa gitu. Jadi coba dilihat apa yang paling bisa kita lakukan. Teman-teman sekarang pernah mendengar Marie Kondo, dia yang punya skill untuk merapikan rumah. Dulu mungkin dianggap ini bukan bagian dari skill kemampuan yang bisa membawa kita pada masa depan cerah, menjamin masa depan kita. Skill apapun, gak ada skill yang gak bermanfaat. Jika kita seriusin, kita upgrade, itu akan mampu membawa kita ke kesuksesan di masa depan. Selanjutnya yang ketiga, kenali apa nilai-nilai yang kita yakini, bukan hanya sekedar kita ikuti. Nilai itu yang akan membawa kita tetap fokus, tetap on the track. Ini loh yang menjadi fokus tujuan hidupku. Ini loh yang menjadi nyawa, menjadi jiwa di dalam diriku. Kondisi-kondisi psikis kita saat dikenali, kita akan semakin tahu kekuatan kita apa yang menjadi nilai lebih kita, apa yang bisa kita jual, kita promosikan untuk masa depan kita, untuk menjamin hari esok yang lebih cerah. Dan kita jadi tahu kelemahan saya seperti apa, supaya kelemahan-kelemahan ini tidak berdampak lebih luas, baik itu bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita tidak akan mampu melakukan sesuatu, tidak akan mampu merencanakan sesuatu, mengintervensi sesuatu, kalau kitanya sendiri belum kenal dengan diri kita sendiri. Saat kita sudah mengenali diri, saatnya kita menerima dan berdamai dengan diri. Entah itu baik buruk, kelebihan kekurangan, kekuatan kelemahan, semuanya adalah satu bagian dari kita. Nah, saat kita sudah mengenali, menerima dan berdamai, ini akan semakin mempermudah kita untuk menemukan kebermaknaan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Viktor Frankl, seorang tokoh logoterapi, dia mengatakan bahwasannya kebermaknaan hidup adalah keadaan sejauh mana seseorang telah memahami dan menghayati kepentingan keberadaan hidupnya menurut sudut pandang dirinya sendiri. Oke teman-teman semuanya, selamat mengenali diri kita sendiri. Kalau misalnya kita belum kenal, yuk segera kita mengenalinya, menerima, berdamai, dan mencintai diri kita. Karena kita sangatlah berharga, dan kesempatan hidup pun juga sangat berharga. Setidaknya untuk kita. Bye-bye.